Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis individual ya. Setelah kemarin kita bahas tentang pengujian hipotesis serentak, nah sekarang saya akan membahas tentang pengujian hipotesis individual, yaitu pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B, yaitu B1 aja atau B2 aja yang mempengaruhi Y. Adapun langkah-langkah pengujiannya ada 5. Yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis, di mana H0-nya BI, bisa B1, bisa B2, itu sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh XI terhadap Y. Lalu hipotesis alternatifnya BI lebih besar dari 0, yaitu ada pengaruh positif XI terhadap Y. BI kurang dari 0, yaitu ada pengaruh negatif XI terhadap Y. Lalu BI tidak sama dengan 0, yaitu ada pengaruh XI terhadap Y. Nah, yang kedua, menentukan taraf nyata alfa dengan T-tabel. Kalau sebelumnya pengujian hipotesis serentak itu menggunakan F-tabel, maka pengujian hipotesis individual ini menggunakan T-tabel. Nah, itu taraf nyata dari T-tabel ditentukan dengan derajat bebas, yaitu N-K. Lalu selanjutnya, yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian yang ditentukan sama dengan kriteria pengujian dari pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T ya. Bisa dilihat pada sebelumnya. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik, yaitu T0 sama dengan BI min B besar I dibagi SBI, di mana I-nya 1 sama 2. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan, yaitu menyimpulkan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, sebagai contoh, kita langsung saja. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 pekerja dipilih secara random, ini adalah datanya, berikut keterangannya, Y itu keluaran, XI itu nilai tes, X2 itu pengalaman kerja. Nah, kita akan menguji pendapat bahwa tidak ada pengaruh nilai uji terhadap output pekerja dengan alternatif ada pengaruh negatif. Pergunakan taraf nyata 5%. Nah, di sini kita bisa lihat step pertamanya adalah formulasi hipotesis ya, untuk yang pengujian hipotesis B1. Ini adalah pengujian, misalnya kita mau uji B1. Pengujian hipotesis B1 di sini ya. Lalu berarti H0-nya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini alternatifnya tadi adalah ada pengaruh negatif. Jadi kalau ada pengaruh negatif, kita pakai yang kurang dari ya. Kita pakai yang kurang dari ya. Ini kita ganti dulu. Yang ini adalah kurang dari. Ada pengaruh negatif. Lalu step yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini yang diperoleh adalah 5% ya di soalnya, berarti itu sama saja dengan 0,05 dengan kalau tabel T itu kita harus punya derajat bebas. Derajat bebasnya itu N-K. N-K berarti di sini N, di sini K. N itu adalah jumlah sampelnya, yaitu ada 10 pekerja, dan K itu adalah banyaknya variabelnya, yaitu 1, 2, 3. Jadi 3 ya, K itu banyak variabelnya, N itu jumlah sampelnya. Jadi N-nya 10, K-nya 3. Sehingga derajat bebasnya N-K itu sama saja dengan derajat bebas itu sama dengan N-K.
Sehingga kita bisa dapat T tabelnya T 0,05 dengan derajat bebasnya 7, itu kita bisa lihat ya di tabel T. Nah, T 0,05 dengan derajat bebasnya 7 tadi ya. T 0,05 dengan derajat bebasnya 7 itu ada di 1,895 ya, sehingga nilainya 1,895. Nah, di sini karena di sini ada pengaruh negatif, berarti dia min T alfa ya, sehingga nilainya yaitu min 1,895 ya nanti di kriteria pengujiannya, karena ini uji sebelah kiri. Yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujian itu sama untuk yang T. Untuk T bisa dicek lagi untuk video sebelumnya. Ya, ini ya video sebelumnya saya akan ambil. Ini dia. Oke, yang ini yang nomor 1 itu kalau T-nya lebih besar dari ini, kalau ini alternatifnya lebih besar. Kalau nomor 2 itu alternatifnya lebih kecil. Yang ketiga itu alternatifnya tidak sama dengan, karena tadi alternatifnya adalah kurang dari atau negatif, itu kita pakai yang nomor 2. Atau kita copy saja boleh. Nah, di sini berarti H0 diterima kalau nilai T hitungnya itu lebih besar dari min 1,895 dan akan ditolak kalau dia lebih kecil dari min 1,895. Itu adalah kriteria pengujiannya. Lalu yang keempatnya adalah uji statistik. Lalu selanjutnya yaitu adalah uji statistiknya ya. Ini rumusnya untuk uji statistiknya. Yang keempat adalah uji statistik. Ini adalah rumusnya. Nah, berarti kita akan cari nilai dari T0. T0 karena ini berhubung tadi yang dicari adalah pengujian hipotesis B1, maka ini kita ganti dengan 1. Itu juga dengan BI ya. B1 yang ini SB1. Di sini SB1-nya ya. Nah, berarti kita akan mencari nilai T0-nya. Di sini kita bisa mencari B1, SB1, B2, SB2. Ini saya sudah dapat ya hasilnya ya. Kebetulan ini adalah contoh dari contoh soal sebelumnya yang ada di video saya. Ya, di video saya yang ini ya. Oh ya, video yang ini pendugaan interval
koefisien regresi berganda parameter B1 dan B2, itu ada cara mencari SB1 dan B1-nya. Nah, bisa ditonton ya di situ ya, di pendugaan interval koefisien regresi parameter B1 dan B2-nya. Sehingga didapatlah B1-nya 0,212, SB1-nya 0,012, B2-nya 1,999 dan SB2-nya adalah 0,146. Nah, di sini kita akan pakai yang B1 dan SB1-nya. Berarti kita tinggal cari T0-nya saja. Karena di sini B besar satunya tidak ada, maka itu kita anggap sebagai 0. Itu sama dengan B1 dikurangi 0 dibagi dengan SB1. Berarti nilai T0-nya adalah 17,67 ya. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan. Sini kita akan buat kesimpulannya. Yaitu karena nilai T0-nya sama dengan 17,67, itu berarti dia lebih besar dari si T hitungnya. T tabelnya ya, 0,05 dengan derajat bebas 7 itu sama dengan min 1,895, maka kalau lebih besar berarti H0-nya diterima. Kalau H0 diterima berarti hipotesis yang H0 diterima berarti tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. X1 di sini adalah nilai tes, jadi tidak ada pengaruh nilai tes terhadap output pekerjanya ya. Jadi tidak ada pengaruh nilai uji terhadap output pekerja. Ya, jadi ini ya, ini untuk yang A, lalu saya akan coba yang menjawab yang B. Ini akan menguji pendapat bahwa tidak ada pengaruh pengalaman kerja terhadap output pekerja dengan alternatif ada pengaruh positif. Nah, kalau pengaruh positif berarti di sini untuk pengujian hipotesis yang B2. Pengujian hipotesis B2. Oke, kita copy saja yang ini. Tapi ini kita ganti dengan lebih besar dari yang ini ada pengaruh positif ya. Positif. Ini X2. Ini juga X2. X2. Nah, selanjutnya adalah taraf nyata. Tadi taraf nyatanya adalah 5% ya. Atau 0,05, sedangkan derajat bebasnya tadi sama dengan yang sebelumnya, contoh soal sebelumnya. Sama dengan contoh soal sebelumnya, yaitu derajat bebasnya adalah 7. Sehingga T dari 0,05 dengan derajat bebas 7 adalah 1,895. Nah, lalu yang ketiga adalah kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian ini karena dia yang positif, berarti ini yang positif, berarti kita ambil yang nomor 1, nomor 2 negatif, kalau yang 3 tidak sama dengan. Oke. Kita bedahkan dulu dia. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang ini ta alfanya adalah 1,895 dan akan ditolak kalau dia lebih besar dari 1,895.
Nah, selanjutnya adalah uji statistik. Uji statistik di sini sama ya dengan yang ini. Kita akan cari kita sudah cari B2 dan SB2-nya. Sehingga kita bisa cari T0 itu sama dengan B2. Ini kita ganti dengan 2 ya. Jadi B2 dikurangi 0 dibagi dengan SB2. Kita enter. Jadi T0 13,69. Nah, T0-nya sehingga sama ya, sama saja. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan karena T0-nya itu sama dengan 13,69, itu dia lebih besar daripada T 0,05 dengan derajat bebas 7 itu sebesar 1,895. Maka di sini kalau lebih besar berarti H0-nya ditolak. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kita nerimanya yang hipotesis alternatifnya, yaitu yang ini, ada pengaruh. Berarti ada pengaruh positif antara X2 terhadap Y. X2-nya itu di sini adalah pengalaman kerja ya, pengalaman kerja. Jadi ada pengaruh pengalaman kerja terhadap output kerja. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengujian hipotesis individual. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.